Nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh manusia itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehebat apapun itu manusia, segagah apapun pangkatnya, ketika tidak memiliki iman dan Islam, maka ketika pulang ke rahmatullah bakal diasupkeun ka neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman tertanam di hati orang, nikmat Islam tertanam di hati orang, disempurnakan dengan nikmat ihsan moal aya di awak kurang tanpa aya baginda Muhammad. Jadi jelas nikmat yang terbesar itu adalah nikmat diutusna Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa mungkin orang paham Islam, mungkin paham syariat Islam, mungkin paham iman tanpa ada yang membawa keimanan, tanpa ada yang membawa keislaman. Tapi kurang paham iman, paham Islam, paham syariat, itu dibawa ke Kangjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'lima wa ta'allum wasilatan ila fahmil mubtadi'in wa afhamil mutawassitin wa tanbihil mubtadi'in wa rafi'in ila darajil mukhlisin wa salatin ila dukhulil jannatil na'im. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulun wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhsalul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salam qabla salam anu kusimati dihormati wabil khusus, alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang sadaya cucu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah al-hadir, mudah-mudahan sebab wasilah hadirna beliau ke kampung mungkin ngajarikan sabab wasilah mungkin diturunkan rahmat selama kira Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Syekh Ali Al-Hasani tepat di pati ayat satu lembur, satu tempat, satu rumah, yang mana tempat tersebut didatangkan cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebut akan diturunkan keberkahan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama berkah lengkap, hiji masjidna ngaranna Al-Mubarakah. Di samping masjidna Al-Mubarakah ada tangan cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan turun beribu keberkahan di masjid al-mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terilah kanu kusim kami dihormati ke para ustaz, ke para kiai, ke para hujat anu hadir nampak dalam tempat anu mulia ieu disebutkan satu persatu. Nah insyaallah mengurangi rasa hormat sareng kajeng si abdi kurma, mudah-mudahan sadayana kita di kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, Simpuri Kumah, luar biasa, nempo RT Alagur, pada ngobrol ke bansos. Mudah-mudahan ngajadikan ciri, ngajadikan satu contoh, urang saraya akur johir jeung batina malam mandarupin ke depan semakin maju. Amin. Bapak
hati dan tempat anu muliain kesebatin satu persatuna insyaallah mengurangi rasa salam kanjeng si Nabiul mudah-mudahan sadaya nasi kita kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa salam penghormatan untuk ketua pengajian Al-Istiqomah yaitu Bapak Bos Darjat, mudah-mudahan mantenang sing selalu dina aya ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nuhun alhamdulillah dina wengi Senin ayeuna Senin pertama di bulan Maulid urang biasa kumpul di ieu masjid di ieu majlis anu mulia. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya sehingga jadikan kana sabab wasilah dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sabab wasilah amal ibadah nu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Begitu nama menjadikan sabab wasilah urang kabeh babarengan dikumpulkeun dina surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah ka junjungan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat oge urang sebagai umat akhir zaman selalu mengikuti karena jejak daripada syariat beliau. Mudah-mudahan orang menangkan selamat di dunia, syafaat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah pengawasan Al-Istiqomah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di imah sing kuring tadina rek niat ngebahas ukur viral. Di antara gangster. Saking gangster judi slot. Termasuk bagaimana tentang hukumnya, terus uang kripto, ya pokok hari itu tadi nama, ya, karena waktu singkat, maka mungkin kira-kira mudah-mudahan datang di Allah Subhanahu wa taala. Minta doa sampai masa ada yang mudah-mudahan jalan sing api, apa yang sing ayat di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Maulid, maka alangkah baiknya orang membahas Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena luar biasa. Satu, kedatangan cucu baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kedua, diayatkan tadi makhluk dia. Tidak sengaja simpuli walaupun terbaca dengan bahas tentang makhluk dia. Nikmat yang paling besar di manusia itu adalah nikmat iman dan Islam. Tadi ngajina kalah, enak ngajina ngotak. Nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh manusia itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehebat apapun itu manusia, segagah apapun pangkatnya, ketika tidak memiliki iman dan Islam, maka ketika pulang ke rahmatullah bakal diasupkeun ka neraka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman tertanam di hati orang. Nikmat Islam tertanam di hati orang, disempurnakan dengan nikmat ihsan moal aya di awak kurang tanpa aya baginda Muhammad. Jadi jelas nikmat yang terbesar itu adalah nikmat diutusna Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa mungkin orang paham Islam, mal mungkin paham syariat Islam, mal mungkin paham iman tanpa ada yang membawa keimanan, tanpa ada yang membawa keislaman, tapi kurang paham iman, paham Islam, paham syariat itu dibawa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun bulan jumlahnya 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut berbeda pandangan ulama di segi menyikapi keutamaan. Jadi sebagian ulama bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana di malam Lailatul Qadar, lamun aya jelema ibadah sabeting tersebut sarua jeung ibadah 1000 bulan. Jadi sabeting ibadah nepatan dina malam Lailatul Qadar, maka sarua jeung ibadah 1000. Lamun dikalkulasikeun kana tahun sarua jeung 80 tahun. Artinya oleh sebab itu turun ayat inna anzalna fi lailatul qadar dan seterusnya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
Kedua, bulan anu mulia itu adalah bulan Syawal. Kenapa? Sebab di bulan Syawal keluar gembira. Gembira lebaran. Mau ke baju anyar kan geura isu. Yang dulu geus kalamari deui buat timur mereka. Deui kalamari. Kan geura isu bunga. Terus saya bulan Hafiz, ayatnya bulan haji. Ulama berpendapat bahwa mulia itu bulan haji. Kenapa? Karena di bulan haji itu ayat wukuf di padang Arafah. Seluruh umat sealam dunia kumpul di padang Arafah melaksanakan wukuf di padang Arafah dengan haji. Disinilah beda antara haji dan umroh. Umroh bisa setiap tahun, hari haji masa tahun sekali, yaitu di bulan haji. Kenapa? Sebab maqamul haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Ketika bila mana aidul menuju haji terkungsi wukuf di padang Arafah, maka jemaah tersebut tersah haji. Kudu kodok tahunan. Nanti ayat bulan Arafah tidak ayat wukuf di padang Arafah, maka ulama berpendapat bahwa termulia adalah bulan haji. Terus di bulan Muharram luar biasa. Pembebasan Kanjeng Nabi lulus, kemenangan Nabi Allah Musa itu terjadi pada bulan Muharram. Tapi cek saya Muhammad Ali Al-Hasani, bulan yang termulia adalah bulannya Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Karena tidak akan ada bulan Ramadan, tidak akan ada bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya tanpa Allah melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ulah ke bulan, ulah ke urang, sehingga dunia sakabeh jeung eusina wal Allah nyiptakeun, lamun Allah nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad. Hebat luar biasa. Maka nikmat yang terbesar seperti yang tadi deui. Lain nikmat cager, nikmat iman jeung Islam. Sabab ayatna nikmat iman jeung Islam asup ka hate urang, itu sebabna Kanjeng Nabi Muhammad masukkan. Maka wajar jeung munasabah orang Islam khusus di Indonesia dan di belahan dunia ketika datang pada bulan Rabiul Awal sok merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Tujuan nembongkeun urang sebagai umat Nabi Muhammad adalah jelema umat Nabi Muhammad anu sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Mana dalilna sakeun Maulid? Masalah cinta mantu kudu make dalil. Jadi berbicara tentang cinta mantu kudu make dalil. Walaupun dalilnya banyak, memberi dalil banyak. Ketika bila mana ayat hubungan Maulid, dimanapun khususnya di Rumin, apapun itu Maulidnya, Maulid Al-Barjanji, Saraful Anam, Sintuduron, Maulid Ad-Dibai, apapun itu Maulidnya, ketika dibaca Maulid maka sok aya mahalun iya, sok aya maca ya Nabi. Ketika ya Nabi sok nangtung babacaana nu masyhur disebut mahalun ya. Bagaimana ya? Di mana syariatna mahalun iya? Nyari kalau ini antara tadi lagi saya. Perhatikan baik-baik. Di mana dalilnya mahalul qiyam? Boleh kita jawab ulama maka ulama akhir walaupun banyak dalilnya. Jawabannya itu dina kitab I'anatul Talibin pendapat Syekh Abu Bakar Sato. Beliau mengutip kalam ulama dengan anak nasaida sama utik rawanihi yakumuna ta'liman lahu sallallahu alaihi wasallam wa atal qiyam muhtasinun. Manusia bila mana ngadenge sejarah dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakumuna eta sok karangkan sok karangkeun. Apa tujuan angkuna urang ketika dibacakan Maulid Nabi Muhammad? Tujuannya takjiman lahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Syekh Abu Bakar Sato, wa hadzal qiyam tah nangtungna urang model itu. Ketika dibacakan ya Nabi, dibacakan sirah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, nangtung model itu muhtasinun
nangtung yang dianggap baik oleh agama. Nangtung model itu, nangtung anu dihukuman bagus ku agama. Cara mana modelnya kiasna? Ketika bila mana orang kedatangan tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika ayat tamu orang udah. Apa tujuan udah? Nyampurkan kata, nyampurkan tamu berarti orang memuliakan tamu datang kayak orang baik dimuliakan, apalagi lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya, jasa dalilnya. Di antara sirahnya di mana? Imam Subki. Imam Subki itu bukan anak Imam Tajuddin Subki. Dalam suatu majlis namakan syair. Syair ayat syair nyaritakeun tentang pujian terhadap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu macakeun syair, seketika Imam Subki nangtung tina diukna. Macakeun syair, bari syairna itu memuji kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika jamaah-jamaah yang ada di situ ilu nuturkeun Imam Subki nangtung kabehan. Nah lebih kaki wari ketika bila mana ayat jamaah diam sok urang nangtungna apa? Nangtungna tujuan menghormati kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun anda, rek jadi tukang naon bae, rek berpangkat apapun, rek boga amal lain, amal sholat kurang, amal puasa kurang, amal ngaji kurang, amal munggah haji kurang, itu tidak akan pernah terasa hebat ketika bila mana dalam hati anda tidak dibarengan dengan mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang nggak bisa sholat, orang nggak bisa munggah haji, lamun tanpa ayat kanjeng Nabi Muhammad, kata kuring asam kiri sekalinya tadi dijaga kurang. Ketika ayat yumna semacam iya, di bulan Maulid, hati orang masih kena ingat kanan musuh. Ada orang masih kena ingat sama kakak, ada orang masih kena ingat kasadane, ada orang masih kena ingat janda. Kenapa justru ayat kurang itu sebab kanjeng Nabi Muhammad? Ia orang kumpul kabehan, ia makhluk pilihan Allah. Kalau kumpul gitu ya, lamun ditawa kurang menurut saya kanjeng Nabi Muhammad. Dipaksa-paksa dia karena dalam diri kurang yang menurut cahaya kanjeng Nabi Muhammad digerakkan, dipaksa awak kurang ke Allah, diberi taufik dan hidayah daya hadir di tempat dia. Mudah-mudahan kumpullah orang ini menjadikan ekspresi suatu kecintaan orang kebagingan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Bahkan Imam Fikih, perhatikan baik, Imam Fikih samemeh Allah minta marentah sholat, samemeh Allah minta marentah dan rukun-rukun sebagainya. Memeh orang magahkeun sholat ke anak kurang, memeh orang magahkeun wudu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala nekankeun ka urang itah magahan, itah ngawurukan ka anak urang anu geus kami bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad adalah Abdul Muhammad bin Abdul. Anu paling berat. Memang urang nyaritakeun sholat ke anak urang, menceritakeun wudu, nu paling wajib memang nyaritakeun ke situ bagan ke situ, yaitu urang wajib ngamagahan ke anak urang bahwasanya Nabi Muhammad adalah putranya Sayyid. Pernah bagahan urang? Karena yang kita apa? Oh, siapa? Pada kala seperti kedepan. Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad itu bin Abdullah. Ubina saha ibuna Siti Aminah. Di mana dilahirkan? Di Mekah pada tahun gajah ya bos. Pada tahun gajah. Terus kami Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Kami Nabi pupus di mana? Di Madinah. Di Bendera kami Nabi di mana? Pertama kurang menceritakan mengenai hukum-hukum saja. Oleh pengajian saya kurang ajarkan ke anak jadi curang bahwasanya kurang paretahkan ku agama, kita nyaritakan, kita magahkan ke anak kurang bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad adalah putra Sayyid Abdullah, ibu Siti Aminah, dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, diutus ke Madinah, wafatna pun di Madinah. Pernah ngajarkan? Asalnya sana enggak. Diajarkan dulu sama apa?
Jadi kalau ada pernah madrasah yang boleh pengalaman pada apa di madrasah luar biasa. Qolana bal bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hadis. Al hadisu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah halaman. Ayat bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran para nabi. Ya jangan itu pernah madrasah pada apa. Itu luar biasa. Ternyata setelah boleh masuk pesantren justru itulah sangat utama. Nah sebab wal ayat syariat sholat, wal ayat syariat ngaji, wal ayat syariat yang lainnya tanpa Allah memutuskan di Nabi Muhammad. Maka hadis berzina, laulaka lama kolaktu. Andai kata cek Allah saya aing teriptakan di Nabi Muhammad, maka aing menciptakan dunia berikut dia kesia-siaan. Dunia kayak Allah mau diciptakan atau komen karena ya. Tapi mungkin akuran ayat dalam dunia, bahkan mungkin kacau segala. Nah ayat akuran dalam dunia, eta sebab Allah ciptakan di Nabi Muhammad. Ialah suatu maulid. Nanti amun ayat maulid itu pun diundang. Ayo macam tu diundang. Kalau on gitu mah hadir. Nasab suatu ekspresi orang berterima kasih kakak Nabi Muhammad. Logika, aku ini contoh ya. Orang terbuka iman. Ayat rumah wakil merah iman. Kontrak mas, bagi gratis. Silakan. Selama saya terbuka iman cici video. Iman gratis, listrik gratis. Oh pakai itu lumayan. Kira-kira orang harunya apa ada di itu? Kira-kira orang apa saja di itu? Bapak mereka ini luar biasa. Mati ngawat semua orang di rumah itu. Ngawat pasti lagi. Ayat orang ayat dalam dunia, sebab orang ayat dalam dunia, sebab sebab kanjeng Nabi Muhammad. Pernah orang dalam Nabi Muhammad. Nak tanya masih belum masing-masing. Atau alhamdulillah dalam kesempatan maulid. Insyaallah sebelum itu ya, sebelum itu. Ada satu kisah. Kisahnya singkuring ngambil di dua kitab, Fathus Somad dan kitab Mazharul Somad. Ayat lemah, tukang tenun, tukang jahit, tukang tenun. Awewe. Boga miskin, boga ada satu dirham. Miskin apa benar? Mau. Duit tersebut ketika mau dicekal ke anak laki. Anak laki sumpah demi Allah. Duit itu hasil peninggalan warisan di kolotula ukuran mau digunakan kecuali digunakan di ganjaran akhirat. Akhirnya pulang tinggal, lempang dengan tersebut keluar. Begitu keluar tinggali perkumpulan jelema. Di perkumpulan tersebut bermaca berjanji, bermaca Quran, bermaca intinya dalam perkumpulan tersebut kenyayakan perayaan Maulid kanjeng Nabi Muhammad. Ilu terundang ke diupe. Yo, ada yang ikut. Singkat cerita beres Maulid balik ke imahna, penting HS. Begitu HS mimpi, mimpi eta terjadi kiamat. Luar biasa. Kuliah mencerita kiamat, sok ingat ke guru SD. Dia tak kerja jual tidak Sebenarnya terbekas kecuali. Ternyata begitu ningali di Quran, dasar luar biasa. Ulah kiamat asli. Pemanikan jabut itu ribu sih. Oh, kiamat kubur itu. Singkat cerita tentang kiamat tersebut dikumpulkanlah jelema tadi teh anak ibu teh mau asup ke surga. Begitu asup ke surga luar biasa. Di surga indah kan luar biasa. Surga luar biasa. Oh haram. Begitu naik berlepang. Malaikat, kemana siap? Iya malah itu tempat siap. Tempat satu ya. Iya mah tempat jelema nu sok ngayatkeun maulid kanjeng Nabi Muhammad. Siapa karasa kali keluar. Keluar, begitu keluar hudang. Begitu ka hudang, isukan duit anu warisan di kolotnya dibalanjakeun jangan gelap. Jangan kalah-kalah. Begitu beres balanja masak, penting namanya undang pakai miskin, undang kiai, imah ayat dan pembaca maulid Nabi Muhammad SAW. Beres maulid, balik ke wadah HS. Begitu HS, ngimpi ke mana? Kapang.
Makna eta make naon? Make dandanan seperti dandanan permaisuri raja. Ditanya, "Wah, luar biasa banget ya." Lumantak mah luar biasa ieu lantaran duit warisan timah nu bikin ka maneh eta dipake ngayatkeun maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Atau ketika aya maulid ulah hayang bere, tapi orang kudu mere. Teu kudu gede. Nu penting urang dah. Teu kudu gede, berarti urang mere. Sebesar apapun nu penting dibere. Sebab ulah ningali kecil tapi ningali Kanjeng Nabi Muhammad. Walau cacahan dunia, cacahan surga, lamuran ke surga, sehebat apapun surga, seindah apapun surga, surga tidak berarti ketika tidak ada Nabi Muhammad. Pasti ke surga ya, kurang masuk ke surga. Di surga itu ada bidadari, eta hanya aksesoris pelengkap doang. Di surga itu ada telaga Kausar, ada bubuhan luar biasa. Seindah apapun surga, sehebat apapun surga, tidak akan pernah indah dan lengkap tanpa ada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, segitulah masuk ke nanti. Mudah-mudahan hasil kurang ini sehingga dari kesabab kurang kabeh di aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wasilah hadir punya sempat kurang kabehan sing diselamatkeun di dunia, kumpul babarengan di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakieu bae terus sampai mati bener geus pasti datang di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah mah geus pasti timbul dina kabodohan si mati. Siburi sekali ini undang kepada jamaah saya sepuh anu dari Jumat Mariana malam Senin yang akan datang 2 Senin besok lain Senin harap maka kita hadir bersama-sama duduk membaca maulid di Pondok Pesantren Al Muawanah. Waktunya biasa pada isya. Jadi ulah yang katanya diundang. Setelah diundang ulah nanya batul, hanya hati anda berarti anda bermasalah dengan Nabi Muhammad. Kedua, sebelum itu karena biasa ketika maulid dirungkin sok aya di tiap mushola tiap masjid. Ya saran disimpulin sebagai kata-kata sudah. Kalau bisa setiap maulid itu dia akan pengajian. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah paham apa itu maulid tanpa ada yang menjelaskan. Jikir biasa jikir. Pertanyaan paham tuh jikir? Kalau dari pohon, nah itu bagus. Tapi alangkah hebatnya kebagusan tersebut dan dilengkapi disempurnakan dengan ta'lim dengan kajian sirah nabawiyah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta beda masalah ayat kamautan. Saran syukuri ketika ayat kamautan minimal kiluna atau 7 jaga pengajian. Kenapa? Supaya ngajikeun eling bahwa ayeuna mah urang ngajikeun maot. Mungkin minggu depan, bulan depan kurang bakal dipikirkan. Gitulah. Itu hanya sebagai saran, mudah-mudahan dipikirkan sadayana. Gitu. Sakieu hadanallahu li wa yaqatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.